Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas TKJ bersama saya Pak Catur Zaldi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang instalasi software aplikasi. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Sudah selesai. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah mengamati materi, peserta didik dapat mengungkapkan pengertian instalasi software aplikasi. Yang kedua, setelah berdiskusi dan mengamati materi, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis software aplikasi. Yang ketiga, setelah mengeksplorasi materi dan video, peserta didik dapat menentukan fungsi software aplikasi. Yang keempat, melalui pembelajaran mandiri, setelah mengamati lembar kerja, peserta didik dapat memahami dan melakukan instalasi software aplikasi dengan tepat. Yang kelima, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan permasalahan dan perbaikan pada instalasi software aplikasi dengan baik. Apa sih software itu? Pengertian software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak terbentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya perangkat komputer. Selanjutnya, fungsi software aplikasi. Mengacu pada pengertian software yang sudah dijelaskan tadi, adapun beberapa fungsi software sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur sistem hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Yang kelima, software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis software aplikasi. Yang pertama, aplikasi editing gambar atau biasa disebut still image. Software yang digunakan untuk mengelola gambar berupa file still image atau gambar diam. Yang kedua, aplikasi animasi motion image digunakan untuk membuat suatu objek bergerak disertai suara. Yang ketiga, aplikasi editing video digunakan untuk memasukkan objek bergerak disertai suara. Yang keempat, aplikasi web browser digunakan untuk mengakses ke jaringan internet. Yang kelima, aplikasi antivirus digunakan untuk menangani berbagai virus. Selanjutnya, adapun contoh-contoh software aplikasi. Yang pertama ada A, PDF Creator. Yang kedua ada Microsoft Excel. Yang ketiga Microsoft Word. Yang keempat Microsoft PowerPoint. Yang kelima Windows Internet Explorer. Yang keenam Power DVD. Yang ketujuh Microsoft Access. Yang kedelapan Google Chrome. Yang kesembilan Adobe Illustrator. Yang kesepuluh
AVG antivirus, dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan mempersiapkan pekerjaan instalasi software aplikasi, termasuk menyediakan instalasi software dalam media penyimpanan beserta buku manual terkait dan menyalakan sistem operasi pada perangkat komputer dengan benar, melaksanakan instalasi software komputer, termasuk melaksanakan proses instalasi sesuai dengan buku manual, mengkonfigurasi dan menginstal aplikasi, dan mengidentifikasi pesan di layar terkait proses instalasi, menguji hasil instalasi software aplikasi, termasuk menjalankan software aplikasi dan menutup software aplikasi. Any question? Apakah ada pertanyaan? Jikalau ada, langsung saja pertanyaannya langsung di kolom chat. Oke. Buat pertemuan selanjutnya, saya berikan tugas, bentuklah kelompok 3-4 orang. Kemudian analisis dan diskusikan bersama kelompokmu mengenai instalasi software aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan tentukan salah satu software aplikasi, identifikasikan prosedur instalasinya. Buatlah laporan hasil diskusi dan presentasinya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.